Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur boleh diperjumpakan Tuhan dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 19 Juli 2023. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari menyatu dalam ucapan syukur kepada Tuhan dan siap menerima berkat Tuhan melalui firman kebenarannya yang akan kita renungkan bersama dari Wahyu pasal 14 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan dari Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih bahwa Engkau senantiasa menyatakan limpahan berkat dan penyertaan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Engkau mempertemukan kami dengan hari ini dan akan menjalani hari ini dengan berserah kepada Tuhan. Kami mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, bagaimana kami dapat menjalani hari-hari kami menurut kebenaran-Mu. Dan saat ini kami akan membaca firman-Mu serta merenungkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menguasai hati dan pikiran kami. Semoga firman-Mu dapat kami pahami, terlebih lagi kami dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 14 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, tuaian di bumi. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu di kilangan di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tema dari perenungan kita pada pagi yang indah ini ialah tuaian sudah masak, atau matasakma pepareanma. Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang petani pastilah sangat berharap bahwa hasil jeripayanya akan memberikan buah-buah yang baik. Betapa kecewanya seorang petani ketika musim panen tiba dan hasilnya seringkali jauh dari yang diharapkan. Pembacaan kita hari ini berbicara tentang hari penghakiman yang diperlihatkan kepada Yohanes dengan mengambil konteks pertanian, yakni ketika sudah tiba waktunya untuk panen, maka petani akan menuai hasil tanamannya. Perikop ini dapat dibagi dua bagian, yaitu ayat 14-16 dan ayat 17-20. Pada bagian pertama, dalam ayat 14-16, memperlihatkan tentang penghakiman atau tuaian yang dilakukan untuk orang-orang yang telah ditebus oleh darah anak manusia, atau orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, pada bagian kedua, yaitu ayat 17 hingga ayat 20, berbicara tentang penghakiman atau tuaian bagi orang-orang yang tidak setia kepada Yesus. Mereka digambarkan sebagai buah pohon anggur yang kemudian dilemparkan ke dalam kilangan yang besar,
yaitu murka Allah dalam ayat 19. Kebiasaan orang Yahudi, buah anggur ditaruh dalam suatu bak dan diinjak-injak dengan kaki untuk mengeluarkan sari anggurnya. Tindakan menginjak-injak anggur itu dipakai dalam Perjanjian Lama untuk menggambarkan jatuhnya murka ilahi atas orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, wahyu kepada Yohanes ini sengaja disampaikan dengan tujuan untuk meyakinkan orang Kristen pada waktu itu dan juga kepada kita sekarang ini bahwa hari penghakiman itu pasti akan terjadi. Pada waktu itu, setiap orang akan dihakimi menurut iman dan perbuatannya. Kita bisa membandingkan dengan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh dalam Matius 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari introspeksi diri masing-masing di posisi atau kelompok mana kita sekarang. Apakah di 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh? Roh Kudus memampukan kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu introspeksi diri dalam mempersiapkan hari penghakiman yang akan datang. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa Engkau menjaga kami dalam menjalani hari ini. Semoga yang baik dan benar kami lakukan di hadapan Tuhan. Dalam aktivitas hari ini, kami berdoa semoga Engkau senantiasa menjaga dan menuntun kami. Semoga kami dijauhkan dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Kami berdoa Bapa di sorga bagi saudara-saudari kami yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Bahkan jika ada di antara kami yang sedang mengikuti renungan harian berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan berikan pengharapan bahwa Tuhan ada bersama mereka yang sakit. Tuhan akan menjamah, semoga ada perubahan ke arah yang baik, semoga ada kesembuhan bagi yang mengalami rupa-rupa pergumulan yang lain yang mungkin hanya Tuhan yang tahu karena tidak diceritakan kepada orang lain. Hadirlah ya Tuhan, memberikan jalan keluar, bahkan kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulan atau cobaan hidup. Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi setiap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Semoga iman pengharapan kepada Tuhan tetap kuat, dan kiranya Tuhan masa tua orang tua kami dapat dijalani dengan penuh damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau akan memberkati keluarga kami masing-masing. Semoga keluarga kami tetap berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Bahkan kami berharap keharmonisan dan saling mengasihi menjadi bagian dalam keluarga kami. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau yang akan memampukan bahkan memperlengkapi kami dalam menjalani hari-hari ini, terkhususnya dalam pekerjaan dan pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni akan segala dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, mari kita saling introspeksi diri sehingga kita mempersiapkan diri menjelang hari penghakiman, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.